Cerita diawali dengan seorang remaja bernama Sarah pindah ke rumah baru bersama ayah dan ibu tirinya. Ia melihat-lihat sekeliling rumah, lalu mulai membongkar barang-barangnya. Dan pada saat yang sama, seorang pria asing masuk, kemudian menunjukkan seekor ular berbisa. Sarah berteriak memanggil sang ayah, dan ayah Sarah segera mengusir pria asing itu pergi. Ayah Sarah mengantarnya ke sekolah. Di lorong sekolah, geng siswi bernama Bonnie, Nancy dan Rochelle berjalan bersama. Dari sebuah buku yang dibacanya, Bonnie memberitahu teman-temannya jika seseorang akan datang dan ia berpikir apakah mungkin orang tersebut akan menjadi anggota keempat mereka. Di kelas bahasa Prancis, Pak Guru bertanya pada Mit, tapi ia tidak mengerti dan ia malah tertawa bersama teman-temannya bernama Chris dan Trey. Sarah kemudian menjawab dalam bahasa Prancis pertanyaan Pak Guru hingga menarik perhatian Chris. Saat pelajaran berlangsung, Sarah secara ajaib bisa memutar pensil tanpa menyentuhnya. Sementara Bonnie yang heran memperhatikan Sarah, dan Sarah yang sadar tatapan Bonnie segera menjatuhkan pensilnya. Di kelas sains, Sarah meminta teman yang lain untuk bergabung di dalam kelompok labnya, namun tidak ada seorang pun yang merespon hingga Sarah pun berjalan pergi. Setelah kelas berakhir, Chris memperkenalkan dirinya kepada Sarah. Ia menggodanya dan memperingatkan Sarah jika ketiga gadis itu adalah penyihir. Kemudian Chris mengundang Sarah untuk menonton latihan sepak bola bersama timnya. Tak lama berselang, ketiga gadis itu mendekati Sarah dan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Mereka mengundang Sarah untuk jalan-jalan dan Nancy memperingatkan Sarah tentang Chris si pria hidung belang. Saat berjalan bersama, Nancy melihat Sarah memiliki bekas luka di pergelangan tangannya. Sarah mengatakan jika ialah yang melakukannya sendiri. Mereka semua mendatangi sebuah toko sihir. Bonnie lalu mencoba memujuk Sarah untuk mencuri, tapi Sarah menolaknya. Saat Sarah mencoba membuka ruang belakang, ia segera dihentikan oleh pemilik toko bernama Lirio. Sarah mengatakan jika ia tidak tahu banyak tentang sihir. Lalu Lirio memberi Sarah buku sihir dan memberitahunya mungkin saja Sarah adalah seorang penyihir alami. Ketika mereka meninggalkan toko, Sarah didatangi pria yang membawa ular sebelumnya. Pria itu mengejar Sarah. Ia berteriak jika mereka perlu bicara. Sarah yang ketakutan berlari menjauh ke seberang jalan, dan ketika si pria asing mengikutinya, ia malah tertabrak mobil. Mereka berlari ke hutan dan Bonnie mengatakan mereka semua telah mewujudkannya. Sarah merasa aneh dengan perkataan Bonnie, tapi Nancy mengatakan itu adalah bukan kesalahan mereka jika pria itu mendapatkan kemalangan. Mereka memberitahu Sarah tentang Menon, yaitu roh yang memiliki kekuatan besar. Bonnie bertanya pada Sarah apakah hal seperti itu sudah sering terjadi. Sarah menjawab bahwa mereka salah mengartikan sesuatu. Nancy memberitahu Sarah tentang campur tangan Menon. Nancy melanjutkan jika Menon menghilangkan semua hal buruk di hidup mereka dan membuat segalanya lebih baik. Sarah menjawab hal semacam itu tidak akan membuat segalanya lebih baik. Sarah yang ketakutan pun segera pergi meninggalkan mereka. Sarah kemudian bertemu dengan Chris dan mereka mulai bercumbu. Chris mengundang Sarah datang ke rumahnya, tapi Sarah menolak dan memutuskan untuk pulang. Keesokan harinya di sekolah, mereka memberitahu Sarah bahwa Chris menyebarkan berita pada semua orang jika Sarah telah tidur bersama Chris dan Sarah adalah gadis yang mengerikan. Sarah segera mendatangi Chris, tetapi Chris malah mengatakan bahwa ia tidak ingin pergi bersamanya lagi dan menyebutnya gadis yang menyedihkan. Bukan itu saja, teman-teman Chris juga ikut mengejek Sarah. Saat Rochelle sedang berlatih berenang dan bersiap untuk terjun, seorang remaja bernama Laura berteriak sehingga mengganggu konsentrasi Rochelle dan membuat lompatan Rochelle tak terkendali. Di ruang ganti, Laura membuat komentar kasar ketika Rochelle menanyakan langsung pada Laura. Laura menjawab jika ia tidak menyukai orang berkulit gelap. Di sebuah rumah sakit, Bonnie sedang bersama ibunya untuk mendapatkan pengobatan karena Bonnie memiliki bekas luka bakar parah di punggungnya. Bonnie mencoba mengobatinya, tapi ia terus berteriak kesakitan selama prosedur tersebut berlangsung. Di malam hari, Sarah mengalami mimpi buruk ketika ia menyakiti dirinya sendiri. Sementara itu Nancy tiba di rumah trailernya. Di sana ibu dan ayah tirinya berdebat tentang listrik yang mati. Keesokan harinya keempat gadis itu pergi ke hutan. Mereka mengucapkan mantra, menusuk jari mereka, lalu meneteskan darah ke sebuah cangkir.
Rochelle melakukan hal itu untuk balas dendam pada Laura, Sarah melakukannya demi cinta, Bonnie untuk kecantikan, sedangkan Nancy melakukannya untuk kekuatan. Tak lama berselang beberapa kupu-kupu muncul yang menandakan jika Menon mendengarkan permintaan mereka. Keesokan harinya di sekolah, mantra tersebut ternyata mulai bereaksi. Chris menjadi tergila-gila pada Sarah hingga ia berjanji akan memberitahu teman-temannya bahwa ia telah berbohong tentang Sarah. Sarah sengaja memanfaatkannya dengan menyuruh Chris membawa buku miliknya serta Bonnie. Sementara itu teman-teman Chris begitu heran dengan perilaku Chris. Di rumah Bonnie mereka melanjutkan membaca mantra demi membuat permintaan mereka semua terkabul. Tanpa diduga perlahan-lahan tubuh Rochelle melayang di udara. Melihat kejadian tersebut, mereka begitu tertegun. Tapi ketika Ibu Bonnie tiba-tiba masuk ke kamar, mantra itu terganggu dan menyebabkan Rochelle terjatuh. Di sekolah, Sarah mengambil beberapa rambut Laura dengan berpura-pura melihat serangga di rambutnya. Kemudian Sarah mengikat rambut Laura ke rambut Rochelle dan Rochelle bertanya apa yang akan terjadi pada Sarah. Di sana Rochelle melihat foto ibu Sarah. Sarah memberitahu bahwa ibunya meninggal saat melahirkan dirinya. Sementara itu Bonnie sedang memohon berulang kali pada Menon untuk menyembuhkan bekas lukanya. Di tempat lain ketika latihan renang, Laura melepas topi renangnya, namun tidak disangka rambutnya mengalami kerontokan parah. Rochelle yang mengetahui itu lalu melakukan lompatan renang dan berhasil mengesankan guru latihnya. Bonnie sekarang berada di rumah sakit. Ketika dokter memeriksa bekas luka bakarnya, semua orang di sana sangat terkejut melihat kulit Bonnie kini sembuh total. Bonnie muncul di kelas dengan sangat percaya diri dan semua orang menatap Bonnie karena terlihat berbeda. Di rumah, ayah tiri Nancy berdebat hebat serta menyakiti ibunya. Nancy yang sudah tidak tahan berteriak padanya hingga menyebabkan kompor meledak dan ayah tiri Nancy mengalami serangan jantung secara tiba-tiba. Ambulan pun segera dipanggil, namun nyawa ayah tirinya tak terselamatkan. Beberapa hari kemudian seorang pengacara mendatangi mereka, kemudian memberitahu bahwa ayah tirinya memiliki asuransi jiwa dan mereka akan menerima uang sebesar $175.000 dan uang itu pun segera digunakan untuk membeli apartemen baru. Mereka mengunjungi Nancy. Di sana Sarah mengucapkan sebuah mantra, lalu mengubah rambutnya menjadi pirang untuk mengesankan teman-temannya. Di tengah malam Sarah dibangunkan oleh teriakan Chris. Ia mengatakan bahwa ia mencintainya dan tidak bisa berhenti memikirkan Sarah. Sarah menyuruh Chris untuk pulang dan tak lama berselang ayah Sarah juga mengusir Chris agar pergi dari sana. Para gadis kembali ke toko sihir. Sarah bertanya pada Lirio bagaimana cara membatalkan mantra cinta, tapi Lirio menjawab jika hal itu tidak mungkin. Ia memperingatkan mereka bahwa apa yang mereka kirim akan kembali pada mereka. Nancy menemukan sebuah buku berjudul Invocation of the Spirit dan ingin membelinya. Lirio memperingatkan Nancy jika buku itu berbahaya, tapi Nancy tetap ingin memilikinya. Di malam hari mereka pergi ke pantai. Sarah memberitahu Nancy bahwa ia sering berhalusinasi tentang ular dan serangga. Nancy menjawab ia harus menghormati ular karena itu adalah lambang kekuatan. Mereka berempat kemudian berdiri membentuk lingkaran dan mencoba merapalkan mantra untuk memanggil roh Menon. Kemudian sebuah kilatan terlihat di sekitar mereka dan kilat tersebut menyambar Nancy. Keesokan harinya mereka terbangun dan melihat Nancy berjalan di atas air. Nancy memberitahu teman-temannya bahwa ia bisa merasakan roh Menon di dalam tubuhnya. Tak lama berselang mereka mendengar suara sirine dan di pinggir pantai terlihat beberapa hewan laut terdampar di sana. Nancy menganggap jika itu adalah hadiah, tapi Sarah malah terlihat terganggu dengan apa yang terjadi. Di perjalanan Sarah mulai berpikir jika mereka sudah melakukan ritual terlalu jauh. Nancy lalu menyuruh Sarah meninggalkan pertemanan apabila ia tidak suka, tapi Sarah menolaknya. Di kamar mandi sekolah, Rochelle menemukan Laura menangis histeris karena ia hampir kehilangan semua rambutnya dan merasa buruk rupa. Sementara Chris menelpon Sarah, ia memohon agar menemaninya makan malam dan Sarah pun setuju. Mereka pergi ke tempat sepi, di sana Sarah curhat tentang teman-temannya dan Chris setuju dengan apapun perkataan Sarah karena pengaruh mantra. Chris lalu memaksa memijat punggung Sarah, tapi Sarah memintanya berhenti.
Sarah yang mulai tak nyaman keluar dari mobil dan Chris pun mengejarnya. Lalu Chris mencoba mengambil kesempatan, tapi untungnya Sarah berhasil lolos dari Chris. Ia melarikan diri melalui hutan, kemudian pergi ke rumah Rothschild. Di sana Sarah memberitahu teman yang lain apa yang telah Chris lakukan. Nancy ingin menemui Chris, tetapi Sarah tidak mengizinkannya. Meskipun begitu, Nancy tidak mau mendengarkan Sarah. Ia malah pergi ke pesta di mana Chris berada. Nancy membawanya ke kamar tidur, lalu mencoba merayu Chris, tapi Chris menolaknya mentah-mentah. Nancy kemudian menggunakan sihirnya agar terlihat seperti Sarah, dan akhirnya mereka pun main kuda-kudaan. Sarah tiba di pesta. Di sana ia menemukan Chris dan Nancy di atas kasur. Sarah mengajak Nancy untuk pergi bersamanya, tapi Nancy ingin menghukum Chris. Chris mengatakan jika Nancy cemburu pada Sarah, dan perkataan Chris membuat Nancy murka. Nancy mengatakan jika Chris adalah pria tidak berguna yang sering mempermainkan para gadis. Chris yang ketakutan segera meminta maaf, tapi Nancy malah melemparkannya keluar dari jendela hingga ia tewas. Keesokan harinya Sarah berduka atas kematian Chris. Karena peristiwa itu, Sarah mengucapkan mantra pada Nancy agar ia berhenti menyakiti orang lain. Di malam hari Sarah mengalami mimpi buruk di mana ia didatangi teman-temannya yang menyerang dirinya. Di sekolah Sarah bersembunyi di toilet, tapi ia didatangi oleh mereka. Nancy mengancam Sarah agar berhenti membacakan mantra pada dirinya. Saat mereka akan pergi, Bonnie bertanya pada Sarah bagaimana tidurnya semalam. Sarah yang putus asa bergegas ke toko sihir untuk meminta bantuan Lirio. Lirio lalu membawa Sarah ke sebuah ruangan dan memberitahu Sarah bahwa ia memiliki kekuatan yang luar biasa karena dulu ibunya adalah seorang penyihir. Ia melanjutkan Sarah harus meminta bantuan ibunya untuk membantu mengalahkan yang lain. Saat mereka memulai ritual, tiba-tiba sebuah ledakan terjadi dan hal itu membuat Sarah panik. Ia pun segera pergi dari sana, sementara Lirio berteriak memanggilnya. Kembali ke rumah, Sarah memanggil ayah serta ibu tirinya. Tak lama kemudian Sarah menerima telepon dari Nancy yang memberitahu bahwa orang tuanya sedang dalam penerbangan ke San Francisco. Kemudian Nancy menyuruh Sarah agar menyalakan televisi. Sebuah berita mengabarkan bahwa pesawat terjatuh dan tidak ada yang selamat dari kecelakaan tersebut. Mendengar kabar itu, hati Sarah pun hancur berkeping-keping. Lampu di rumah tiba-tiba padam dan saat Sarah melangkah keluar, ia dikelilingi oleh ular, serangga dan tikus. Sarah kembali ke dalam, tetapi hewan-hewan tersebut malah ada di mana-mana. Sarah lalu bersembunyi di kamar mandi, namun Nancy muncul dan menyuruhnya untuk memusnahkan dirinya sendiri. Di ruang tengah, Sarah melihat teman-temannya sudah menunggu kedatangannya. Nancy mengejek Sarah tentang kematian Chris serta orang tuanya yang meninggal. Mereka mulai membacakan mantra pada Sarah dan Sarah melihat catatan palsu yang dibuat oleh Nancy. Tanpa disadari, dengan cepat Nancy melukai tangan Sarah. Sarah berlari ke kamarnya sambil menangis dan meminta pertolongan. Di sana Sarah melihat foto ibu kandungnya. Lalu Sarah mulai membacakan sebuah mantra pada Rothschild dan Bonnie untuk membuat mereka seolah terbakar parah, hingga membuat mereka berdua ketakutan dan kabur dari sana. Roh ibu Sarah memberitahunya untuk mempercayai dirinya sendiri, dan dengan ajaib luka Sarah pun sembuh. Kemudian Nancy mencari Sarah di sekitar rumah. Tanpa ia sadari, Sarah muncul di belakang cermin. Sarah berkata pada Nancy jika ia telah menyalahgunakan kekuatan sihir dan sekarang Nancy harus membayarnya. Tiba-tiba jari-jari Nancy berubah menjadi ular dan sekujur tubuhnya dikerubuti oleh serangga. Nancy segera meminta maaf pada Sarah dan mengatakan ia akan pergi. Sarah menghentikannya dan mulai mengikat kekuatannya. Nancy menyerang Sarah secara membabi buta. Ia terus memukuli Sarah, lalu sebuah lemari kecil terjatuh dari atas. Nancy mencari keberadaan Sarah, tapi ia hanya menemukan pakaian Sarah saja. Nancy mencoba menikam pakaian tersebut, namun Sarah tiba-tiba muncul kembali dan menendangnya dengan kencang hingga tubuh Nancy menghantam cermin dan Sarah segera menuntaskan mantra terakhir pada Nancy. Ternyata ayah serta ibu tiri Sarah masih hidup. Sementara Bonnie dan Rothschild datang ke rumah Sarah, mereka memberitahu Sarah bahwa kekuatan mereka telah hilang. Mereka lalu meminta maaf atas semua yang terjadi, namun Sarah menolak permintaan maaf mereka. Mereka berbisik dan mengatakan mungkin Sarah juga telah kehilangan kekuatannya.
namun dengan mudah Sarah membuat cabang pohon patah hingga hampir melukai mereka. Di tempat lain, Nancy sedang dirawat di sebuah rumah sakit jiwa dan ia telah kehilangan kekuatannya. Seorang perawat menyuntiknya agar Nancy tenang, sementara Nancy berkata jika ia sedang terbang. Dan film pun udahan.